Tidak sedikit orang yang memiliki pandangan bahwa hidup ini adalah sebuah penderitaan. Walau sebenarnya tidak sedikit juga yang memandang ini sebagai sebuah kesempatan atau ini adalah hidup adalah sebuah kebahagiaan. Nah, ini tergantung dari kemampuan seorang untuk memberi penilaian. Nah, tentu pilihan ini tidak ada yang memaksa, tidak ada pilihan yang wajib, tidak ada yang pasti. Apakah saya harus memilih hidup sebagai sebuah penderitaan ataukah saya memilih hidup sebagai sesuatu yang membahagiakan. Nah, tentu konsekuensi dari setiap pandangan akan menentukan cara orang bersikap. Ada juga orang yang berpikir kalau hidup itu sebagai penderitaan adalah suatu kesempatan, sehingga dia harus mencoba terus berusaha supaya hidup tidak lagi menjadi penderitaan. Tapi tidak sedikit juga orang yang tanpa sadar ia memandang hidup sebagai penderitaan, maka hidupnya akan selalu menderita. Nah, demikian juga sebaliknya ya. Nah, satu hal yang ingin saya bahas dalam topik kali ini adalah bagaimana hidup memiliki suatu sudut pandang seperti itu. Nah, tentu ada hubungannya dengan pengalaman yang dialami di masa lalu. Nah, ketika seseorang itu memiliki suatu kelemahan atau bilang saja suatu kondisi yang membuat ia menjadi lemah, ya, jarang dilatih, jarang diberikan kesempatan untuk mandiri, untuk bertanggung jawab, ya mungkin saja waktu kecil dia akan memandang sesuatu itu sebagai sebuah penderitaan. Nah, misalnya dulu waktu kecil dia memiliki suatu, bilanglah keluarga begitu, yang bisa dibilang ia mungkin terlalu banyak dimanja ya, atau bisa disebut juga dia dalam kondisi yang sangat lemah begitu, sehingga setiap keadaan yang dia alami itu menjadi sebuah kesulitan bagi dia ya. Contoh misalnya dia tidak bersama dengan ayah ibu misalnya, atau mungkin saja dia dengan ayah ibunya, nah tetapi dalam kondisi misalnya waktu kecil dia sering mendapat suatu kemanjaan yang berlebihan, artinya harusnya ia bisa melakukan sesuatu ya, makan misalnya dia sering disuapin ya, atau mungkin ia sering ditakut-takuti ya, karena orang tua mungkin bilanglah sayang dalam tanda kutip, dia takut begitu ya, takut anaknya kenapa-kenapa, sehingga ia sering membantu anaknya ya. Atau sebaliknya, dalam tanda kutip ia terlalu menderita begitu ya, bilanglah terlalu dilepas ya, tanpa diberi suatu kekuatan, sehingga pada akhirnya ia merasa hidup di sebuah penderitaan. Nah, kalau saya simpulkan artinya bahwa orang memandang hidup ini lemah atau menderita gitu ya, karena ia memiliki suatu kelemahan ya. Entah lemah dalam hal mewujudkan segala impian ya, karena dia kekurangan, dia ingin memiliki banyak keinginan-keinginan tapi tidak mampu dia wujudkan, atau mungkin dia memiliki beban tanggung jawab yang dianggap lebih ya, artinya ketika beban itu, atau bilanglah beban atau keinginan itu melebihi dari apa yang ia mampu lakukan, maka ia akan memandang hidup ini sebagai sebuah penderitaan. Nah, artinya bukan keadaan yang menyebabkan ia memandang hidup ini sebagai penderitaan ya, karena hidup hanya begini-begini saja, akan tetap berjalan seperti ini saja, tapi kemampuan kita lah ya. Ketika kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengolah perasaan, kemampuan fisik kita ya, kemampuan kita, energi kita yang lemah itu dalam kondisi yang tidak baik, dia akan cenderung melawan diri kita. Dia akan cenderung memandang hidup ini sebagai suatu yang buruk atau suatu yang menderita. Artinya bukan keadaan saja yang perlu dirubah, bukan suatu hal lingkungan yang kita perlu komplain atau rubah, tetapi kemampuan kita. Kita perlu belajar bagaimana meningkatkan kemampuan diri kita. Apakah cara memandang, bagaimana energi kita terjaga setiap hari ya, bagaimana kondisi fit kita ya, supaya dalam kondisi yang fit, gimana tubuh fisik kita supaya tetap baik ya, gimana kita mengelola perasaan, memandang kemampuan kita secara pikiran, sehingga pada akhirnya hidup akan tampak sebagai sesuatu yang berharga. Semoga video ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.